Jadi kalau semakin banyak follower kita, nanti kita bikin konspirasi. Ada teori kan, yang pertama percaya bumi itu bulat. Yang kedua percaya bumi itu datar. Yang ketiga ada yang percaya bahwa bumi itu berongga. Tengahnya bolong. Iya. Hollow gitu aja. Hollow Earth teorinya. Jadi kalau lu bisa masuk ke situ, ke lubangnya itu lu bisa menembus ruang dan waktu. Widih anjay, gue baru tahu itu cuy. Konspirasi. Ruang dan waktu, bener sih, lu nembus, udah ke tengah nih. Masuk ruang dan waktu di mana lu tuh udah nggak visible lagi cuy. Udah nguap, kena inti bumi. Menarik. Dari ruang dan waktu dunia ke ruang dan waktu akhirat. Iya betul cuy, itu sip banget cuy. Itu gokil sih. Nah, gue mau bahas lagi masalah ini sih. Ini kan kita WFA, kita sebagai pegawai ya, you know lah. Kita kerja WFA, kita digaji. Walaupun kita nggak ke kantor, kita kerja dari rumah, jam kerja udah berantakan, ya gitu. Kita udah bahas lah di pembahasan sebelumnya. Nah, yang jadi pertanyaan adalah, gue dapat informasi bahwa beberapa orang itu memang gajinya itu tidak dibayarkan sesuai dengan PKS-nya, perjanjian kerjanya mereka. Dari lu ada pendapat atau enggak? Itu memang terjadi benarkah? Atau menurut lu gua melakukan konspirasi, memberikan informasi palsu? Atau lu ada opini lain tentang itu? Mas Bay? Mungkin Mas Bay mau menjelaskan? Gaji gue dipotong ya 50%. Wow. Gitu, dan nggak cuma gue doang sih, ada beberapa juga, karena kebijakannya kan itu soalnya transport. Karena ya kantor mikir kan lo nggak ada transport, lo nggak makan dan segala macam gitu kan, lo cuma di rumah gitu. Jadi nggak ada keperluan untuk ke kantor, nggak ada keperluan untuk pengeluaran berhubungan sama kantor tuh hampir nggak ada kan, dipotong. Dan kayaknya sih kemungkinan bulan depan akan mulai off beberapa orang. Mungkin gue kena. Gitu. Masih nggak tahu sih, cuman kayaknya udahlah, gitu, mau gimana juga. Jadi memang teori bakal ada banyak yang di layoff itu memang banyak kejadian juga ya, sampai ke kita juga ya. Beneran sesulit itu kan sekarang gitu. Maksudnya kalau gue pikir-pikir, ini di saat seperti ini apa sih yang masih bisa survive gitu selain digital? Kan nggak ada ya gitu. Semua aja ngos-ngosan kan, lu jualan makanan ngos-ngosan, omset makanan ngos-ngosan, omset kantor gitu turun dari normal biasa yang ya karena dari cuma 46% dari 100%, jadi hilang 54% pemasukan dan ngos-ngosan kan kalau ngitungin OPEX dan kawan-kawan gitu. Sedangkan harusnya ini tuh peak season, lu puasa, lu mau lebaran, semua orang spending ya kan, THR gaji, THR gitu, terus bonus tahunan kan, mungkin ada beberapa kantor yang bonus tahunan THR itu jadi satu, jadi ketika hari raya lu dapatnya gitu harusnya ini tuh seharusnya bagus dan gue bisa dapat bonus, cuman kan ya gimana. Semangat turun 54%. Mari kita doakan Mas Bay untuk mendapatkan resolusi yang baik di masa COVID. Resolusi 4K, resolusi 4K. Kalau Bung Eja ada opini tentang itu. Gimana, Bay? Sorry. Nah, jadi kalau ngebahas gaji ada yang di itu dan segala macam, bahkan ada beberapa yang gaji dipotong-potong sampai 80%. Wow. Ada. Semua balik lagi ke perusahaan masing-masing gitu. Ada juga yang gajinya telat dibayar, depending, ada yang bonusnya dicicil, harusnya dia dapat bonus dicicil, jadi dicicil berapa kali, dicicil berapa bulan lah gitu, dibayarin per bulan. Gajian pending, telat gitu, telat 2 hari, 3 hari, seminggu mungkin. Ada yang seminggu. Jadi ya efeknya tuh lumayan.
Udah mulai berasa banget ya efeknya ya ke masyarakat sekarang ya. Mau lebaran aja. Benar sih. Ini udah Pusing hari mau lebaran. masuk ke 2 bulan ya. Udah masuk ke 2 bulan dan tahu udah nih. 2 bulan. 3 bulan. Dari 4 bulan. Maret loh. Dari Maret. Di sebelumnya kan kita juga Kalau gue ngerasainnya dari Maret ya. Lu ngerasain dari Maret ya? Gue juga dari pertengahan Maret sih. Udah mulai lumayan ya the new normal lah kalau kata Mas Bay. Kalau dari lu, Cak, ada opini nggak masalah WFA ini nih, bikin gaji orang-orang pada dipotong atau gimana? Iya sih. Jadi emang nggak bisa dipungkiri ya. Ini isunya isu sedunia gitu. Global. Ya global. Impact-nya juga ke ekonomi pasti, semua sosial kena gitu. Jadi ya kalau dari gua, kalau misalkan lu masih berkecukupan atau lu berkelebihan, lebih apa ya, lebih ini aja sih, aware untuk bantu temen lu yang kekurangan atau orang di sekitar lu yang kekurangan, orang di sekitar lu yang nggak bisa gitu. Seharusnya dengan itu kita bisa bikin kondisi ini jadi lebih baik sih, gitu. Ini gue bukan ngomongin masalah agama ya, gue nggak mau ngomongin masalah agama. Cuman karena agama ini yang gue tahu, jadi gue ngomongin ini. Itu bukan berarti agama ini paling benar. Di agama gue kan ada konsep zakat tuh, ada konsep sodako. Itu sebenarnya visinya bagus sih kalau gue bilang. Jadi ketika lu yang memiliki ngebantu yang nggak memiliki, jadi kan lu memiliki ngebantu nggak memiliki, kalau lu ngebantu dia tuh harusnya kondisinya jadi sama semua nih, stabil kan, semuanya sama-sama seneng, sama-sama susah, sama-sama bisa makan, sama-sama bisa tidur, sama-sama bisa bertahan gitu. Jadi ya kalau itu di negara yang mayoritasnya Muslim, Islam yang menerapkan kayak gitu, harusnya aman. Kita semua bisa tetap makmur gitu, karena ya itu tadi, yang mampu ngebantu yang nggak mampu, yang kuat ngebantu yang lemah gitu. Jadi bukan malah jadi memperjauh gap antara yang kuat sama yang lemah sih gitu. Harusnya bisa sama-sama menguatkan gitu. Serius banget ya? Serius ini, Ben. Ini pembahasan serius. Kalau kita ngomongin masalah uang dan kehidupan, itu udah mulai menjadi masalah yang serius kan. Iya. Jadi sebenarnya emang yang kayak gitu-gitu nggak bisa dipaksa sih, tapi cuma maksudnya emang harus dari dalam hati lo aja aware gitu. Kalau ngeliat orang ini kayaknya nggak mungkin deh dia bisa bertahan di situasi kayak gini, ya udah lo langsung aja bantu gitu, siapapun gitu. Menurut lo orang-orang kayak apa aja sih nggak bisa bertahan di situasi kayak gini? Utama itu orang-orang yang pendapatannya harian dan dia harus keluar. Itu kayak misalkan pedagang somai, terus tukang bakso keliling, yang pasti dampaknya kenceng banget tuh di mereka, gitu kan. Yang apalagi yang kayak di deket rumah gue tuh masih ada yang kayak dia di era 2020 yang teknologi kayak gini, dia masih jualan koran sampai malam. Iya. Itu masih gitu-gitu. Banyak yang beli juga. Lu ngelihat itu emang masih banyak yang beli juga atau emang sama sekali nggak ada? Udah jarang banget yang beli. Jadi kebanyakan pun yang beli emang motivasinya cuma mau ngabisin dagangan dia doang. Gitu, karena saking nggak ada yang belinya. Jadi ya harusnya kalau gue bilang sih, kalau misalkan yang kayak gitu-gitu di gembar-gemborin gitu, yang kayak gitu-gitu dikampanyekan, harusnya semuanya bisa sama rata sih. Lebih baik buat semuanya gitu. Jangan kita malah ribut ini corona beneran berbahaya atau enggak gitu. Ngomongin konspirasi. Ngomongin konspirasi dan lain-lain gitu. Langsung bertindak aja. Ada bisa lu bantu gitu. Semampu lu. Nah, kalau semua orang misalkan bisa ngebantu orang di sekitarnya dari lingkup terkecil, terus bisa menghasilkan efek domino yang gede,
Harusnya kita semua aman sih ngelewatin ini gitu. Jadi nggak every man for himself. Itu sih. Itu kalimat CEO tuh, Bay. Lo belum bisa mengeluarkan kalimat kayak gitu. Bodoh amat. Nggak every man for himself. Every man for himself ya. Quote of the day gitu.